underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan budaya berhukum di Indonesia sudah mulai rusak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, Mahfud MD, Menko Polhukam kita ini sempat mengeluarkan pernyataan atau ya kalimat-kalimat yang keras ya. Pada saat beliau itu menghadiri rapat kerja dengan DPR yang waktu itu khusus membahas katanya itu ada uang siluman ya, yang jumlahnya fantastis, 349 triliun. Waduh, nggak bisa bayangin berapa duit tuh ya. Nah, maka pada kesempatan itu pembicaraannya agak keras ya. Agak keras ya, banyak sekali semesan-semesan dari yang terhormat dari anggota DPR itu ya, macam-macam deh. Dan akhirnya Mahfud itu mengeluarkan pernyataan bahwa sistem hukum di Indonesia ini sekarang sudah tidak baik. Dia mengasih contoh misalnya ya dari lembaga yudikatif ya, baru saja kan ketangkep hakim dari Mahkamah Agung itu yang terlibat suap menyuap ya dan masuk penjara misalnya seperti itu ya. Ini kan repot sekali ya, Mahkamah Agung ya itu yang begitu tinggi kredibilitasnya sebagai orang pengambil keputusan untuk keadilan, ternyata kok menerima suap. Nah, ini kan sudah mencoreng. Nomor 2, banyak oknum-oknum anggota DPR yang juga terlibat korupsi. Ya. Banyak kejadian, misalnya ada pemotongan anggaran, ya. Terus ada komisi-komisi untuk mengajukan proyek, ya. Misalnya contohnya proyek EKTP ya. Nah, itu kan ketuanya dulu yang kena ya. Itu. Jadi dari lembaga yudikatif ada yang kena. Dari lembaga legislatif ada yang kena. Tinggal satu ini, trias politika kan ada eksekutif. Eksekutif banyak yang kena. Ya, jadi ini kalau dipikir-pikir kan omongan dari Mahfud MD ini jadi betul ya. Memang terjadi kok. Ya terjadi, dan kita harus mencerminkan diri sendiri memang ini terjadi. Nggak cuman yang gede-gede kok, yang bawah juga iya kok. Pelayanan-pelayanan publik itu ya. Misalnya ya, kita mau berurusan untuk mengambil surat izin mengemudi. Nah, itu ya gimana? Di atas kertas sudah bebas. Ya. Tetapi pelaksanaannya ya diam-diam masih terjadi. Karena kalau mau ngurus sendiri ya bisa, biayanya nggak ada kan. Berapalah begitu, kecil. Tetapi ujiannya nggak lulus, disuruh ngulangi lagi. Ya begitu ya. Masih kurang ini kurang itu. Tapi kalau kita nggak punya waktu dan waktunya sudah mendesak sekali, ya bisa minta tolong, ada yang bantu ya, sifatnya minta tolong. Nah itu juga lain ya. Jadi sebetulnya semua. Terus di dalam mengurus IMB ya itu juga begitu. Perizinan itu menjadi sesuatu yang ya ada sesuatu lah ya. Nah ini kan sudah terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Mahfud MD itu ya kita nggak boleh panas. Ya, yang merasa tersinggung ya jangan kepanasan. Memang ini sudah terjadi. Kalau seperti ini enaknya bagaimana Om Bob? Ya, untuk mengatasi masalah ini ya memang yang harus kita lakukan adalah sistem itu harus transparan. Ya, artinya semua yang menyangkut kepentingan publik itu dipasang CCTV. Ya, jadi ruangan hakim ya, yang karena merasa bahwa di tempat lembaga yudikatif itu juga terjadi hal-hal yang seperti ini, maka setiap ruangan di sana harus dipasang CCTV. Ya, dan CCTV ini paling bagus kalau ya diupload di YouTube.
Ya, jadi semua masyarakat bisa lihat Ya, apa yang ya. dilakukan oleh pejabat kita tadi itu. Kenapa harus dikembalikan ke publik, Om Bob? Ya, kalau yang mantau bukan publik, yang mantau 1-2 orang. Lah, karena kan ini korupsi atau suap menyuap tuh sudah bobrok kan. Ya. Hujan tuh merata. Ya, ya. Ya, dari atas sampai bawah tuh dapat semua. Ya, ya. Ya, jadi ada uang tutup mulut semua. Aha. Nah, kalau yang ngawasin CCTV ini juga orang-orangnya sendiri, lah itu kan ya patut dicurigai akan terjadi kan. Ya. KKN untuk ya wis TST ya. Ya. Pura-pura nggak kelihatan ya. Aha. Tapi kalau di upload semua publik kelihatan, mana berani? Itu terjadi kan. Ya. Kalau yang mau yang paling ekstrim, ya pejabat-pejabat yang paling penting itu, ya dia harus dipasangi alat sadap. Ya. Mobilnya kemana dipasang GPS, jadi tahu dia mau kemana, itu ketahuan semua. Ya. Ya, ini yang paling sempurna. Cuman masalahnya apakah ini bisa dilakukan? Ya. Ya, untuk mengganti semua sistem tadi itu yang diperlukan memang integritas dari pejabat-pejabat tadi. Ya. Untuk mendapatkan integritas yang baik, itu harus dari pendidikan kecil, Ya. mulai dari rumah tangga, mulai dari sekolah SD, TK, SMP, SMA, universitas. Itu pendidikannya harus mengutamakan akhlak agar supaya dia menjadi manusia yang integritasnya tinggi. Ya, ini yang paling penting. Itulah sebabnya anggaran pendidikan kita itu harusnya adalah mendidik supaya manusia Indonesia itu menjadi akhlaknya baik, kepintarannya ada, untuk bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.